Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Salam, sahabat yang baik hati. Marilah menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Senin tanggal 9 Agustus 2021, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dari kitab Amsal pasal 12 ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dalam Bible kita dikatakan, Hoddo pakatayon hasitongan rodi saleleng-lelengna. Alai sakidok mata sampingdo anggodila si pauto-oto. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lidah dan bibir adalah struktur berotot yang terletak pada mulut kita. Lidah dan bibir atau mulut kita adalah bagian dari panca indera yang sempurna yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mulut manusia adalah bagian tubuh yang sangat berguna. Jika makhluk lain menggunakan mulut pada dasarnya hanya untuk makan, manusia menggunakan mulut untuk makan dan berbicara. Manusia memang adalah makhluk satu-satunya yang memiliki cara berkomunikasi sistematis yang berupa bahasa. Dengan demikian, mulut berfungsi untuk memperoleh input, tetapi juga untuk menghasilkan output. Mana yang lebih penting fungsinya untuk orang Kristen? Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 11 sampai 19 menjelaskan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut dan bersumber dari hati dapat membuahkan berbagai dosa. Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa menjaga kualitas hati kita. Hati yang selalu terarah kepada Allah, bukan kepada hal-hal duniawi semata. Percuma jika kita hanya pandai berkata-kata saja, tetapi tidak ada tindakan nyata. Sia-sialah orang yang memuji Tuhan dengan lidah atau bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Untuk itu, jagalah kualitas hati kita agar selalu terarah pada hati Allah yang penuh kasih. Hati yang dipenuhi kasih Allah akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Dalam hal ini, mengatakan kebenaran untuk selama-lamanya. Itu artinya tindakan yang baik muncul dari kualitas hati yang baik. Jadi jangan hanya manis di bibir saja atau di lidah tak bertulang berkata-kata, tetapi tunjukkanlah kualitas hatimu melalui perbuatanmu yang baik dan benar. Saudara-saudara, sahabat Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berbahagialah kita yang menggunakan mulut, lidah, dan bibir kita untuk mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita menggunakan mulut, lidah, dan bibir kita untuk beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan, dan melayani Tuhan yang memberkati banyak jiwa yang menjadi percaya kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dari kehidupan. Seperti apa kita ingin hidup baik di hari ini maupun di hari yang akan datang, sama pentingnya dengan apa yang kita katakan setiap hari. Karena itu, menjaga mulut kita setiap hari adalah cara terbaik memelihara hidup. Belajarlah berkata jujur, nyatakanlah selalu kebenaran. Dusta itu hanya sekejap mata. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Jika Anda mengatakan kebenaran, Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Kalimat ini berasal dari seorang penulis yang bernama Mark Twain yang sangat legendaris karyanya yang berjudul The Adventures of Tom Sawyer atau Adventures of Huckleberry Finn. Prinsip yang melatar belakangi perkataan ini sederhana. Jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Jika kita berdusta, maka kita perlu mengingat dusta apa yang telah kita sampaikan, agar tidak ketahuan bahwa kita berdusta. Hape cepet do hata nigaus ate. Sebuah dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Berdusta ternyata melelahkan, sedangkan mengatakan kebenaran itu membebaskan. Nasihat yang sama disampaikan pada Amsal 12 ayat 19, dusta akan terbongkar dalam sekejap mata. Bukan berarti terbongkar segera setelah orang menyampaikan dusta itu, tetapi akan tiba waktunya bagi kebenaran untuk mengungkapkan dusta. Kapan kebenaran itu akan muncul? Ini hanya masalah waktu saja. Kata-kata benar akan tetap benar sepanjang masa. Kebenaran mempunyai kekuatan untuk bertahan dalam lintasan waktu. Orang bisa saja tidak suka ketika mendengar kebenaran, tetapi kebenaran itu akan bertahan. Kebenaran itu tidak pernah terpengaruh dengan respon orang yang mendengarnya, baik suka ataupun tidak suka. Mengatakan kebenaran adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak terasa dampaknya sekarang. Hari ini, jika kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk berkata benar, mari kita menerapkannya mulai dari hal-hal yang sederhana. Lakukanlah dengan konsisten dan percayalah, hidup Anda akan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, ampunilah kami yang terkadang berkata tidak jujur. Pimpinlah kami ke dalam jalan
agar kami belajar berkata jujur sesuai dengan kebenaran-Mu. Tuhan, pulihkan hubungan kami dengan orang yang pernah kami dustai. Hari ini kami datang dan mau menjelaskan semua kebenaran yang sesungguhnya. Jadikanlah kami orang-orang yang menyatakan kebenaran, dan jauhkan dari kami hidup di dalam kedustaan, supaya kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak memohon dan menerima berkat. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Horas. Jadi